Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di Dialog Spesial. Pemirsa, program bantuan subsidi upah atau BSU kembali hadir sebagai wujud kehadiran negara untuk para pekerja berpenghasilan 3,5 juta. Penyaluran dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan mengandalkan salah satu BUMN tertua di Indonesia, yaitu PT Pos Indonesia Persero. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan perhatian khusus dengan meninjau langsung proses penyaluran BSU di 6 lokasi kantor pos di daerah. Ini menjadi bukti nyata bahwa akses, pemerataan, dan kecepatan layanan publik bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Ya pemirsa, kali ini kita akan berbincang langsung dengan PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Endi Abdurrahman. Kita akan membahas mengenai strategi dan inovasi yang dilakukan Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan subsidi upah. Salam sehat Pak Endi. Salam sehat, selamat pagi Bu Febri. Selamat pagi. Iya Pak Endi, di usia 80 tahun Republik Indonesia Pak, ini kan menjadi momen bagi Pos Indonesia ya, diberi amanah oleh pemerintah untuk menyalurkan salah satu bantuan khusus untuk para pekerja, yaitu BSU. Nah Pak, seperti apa sih Pos Indonesia menjaga amanah dan strategi-strateginya Pak? Ya, terima kasih Bu Febri. Tentu untuk Pos Indonesia ini adalah sebuah kehormatan, kepercayaan yang diberikan oleh Kemnaker kepada Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan subsidi upah kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia atau sebagai penerima. Jadi Pos Indonesia ini kami mempunyai 4.300 titik layanan di seluruh Indonesia. Yang pasti untuk program BSU ini kita harus memastikan bahwa distribusi ini tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam arti kata dia diterima oleh orang yang berhak dan dia menerima dalam jangka waktu yang memang sudah kita tetapkan bersama dengan Kemnaker. Oke, dan ini juga menjadi satu hal kebanggaan bagi Pos Indonesia Pak, karena menjadi perhatian khusus oleh Wakil Presiden dengan adanya kunjungan langsung ke 6 kantor pos di daerah. Nah, seperti apa Pak Pos Indonesia melihat bahwa ini menjadi salah satu pelayanan publik yang memang dari pemerintah sangat aware terhadap Pos Indonesia, Pak? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, memang tidak banyak perusahaan milik negara ataupun lembaga negara yang mempunyai kapasitas seperti Pos Indonesia. Dengan jangkauan lebih dari 4.300 titik, dengan jumlah pegawai yang banyak, kami menyentuh lokasi-lokasi di seluruh kabupaten dan desa-desa di Indonesia, termasuk desa di daerah terpencil, terluar, terjauh, itu semua dapat dijangkau oleh Pos Indonesia. Jadi kalau kita bicara kemampuan jangkauan, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan Pos Indonesia. Nah, disitulah mungkin banyak program pemerintah disalurkan melalui Pos Indonesia. Oke, nah untuk bantuan subsidi upah ini kan memang ada kolaborasi ya Pak. Untuk Pos Indonesia sendiri menjelang akhir Agustus ini sudah berapa banyak realisasi yang sudah dicapai dan bagaimana dengan kolaborasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait Pak? Jadi jumlah penerima manfaat BSU ini hampir mendekati 6 juta. 6 juta di seluruh Indonesia. Ya, sehingga tadi kami berkolaborasi tentunya dengan Kemnaker. Jadi penerima itu bisa melihat di websitenya Kemnaker dan juga di aplikasi Pospay-nya Pos Indonesia. Nah, selain itu juga kita memakai beberapa teknik ataupun channel komunikasi lain, sehingga untuk penerima yang tidak punya kesempatan atau tidak tahu bahwa nama mereka masuk ke dalam list penerima yang ada di aplikasi Pospay maupun di websitenya Kemnaker, itu kita memberikan informasi kepada mereka, Bu Febri. Ya, misalnya melalui medsos, TikTok, kemudian juga melalui radio, pesan radio, kemudian kita memakai jaringan-jaringan formal maupun informal, misalnya melalui kelurahan, melalui RT, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga tentu kita membuka layanan penyaluran BSU ini seconvenient mungkin, ya, seconvenient mungkin untuk penerima. Jadi kami buka pagi dari jam 7 pagi, sehingga mereka bisa mampir dulu ke kantor pos untuk mengambil hak BSU-nya mereka sebelum mereka bekerja.
Dan kami juga extend kerja kami sampai jam 10 malam. Oke, penambahan layanan ya? Sehingga mereka juga bisa mampir ke kantor pos untuk mengambil hak BSU mereka setelah mereka bekerja. Di luar itu kita masih tambah lagi layanan ekstra. Kami buka Sabtu dan Minggu. Oke. Ya, jadi itu kita lakukan sedemikian rupa bagian dari komitmen Pos Indonesia kepada Kemnaker ataupun kepada badan pemerintah lainnya yang selama ini bekerja dengan Pos Indonesia. Pak, ini kan juga bukan tahun pertama buat Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan subsidi upah nih, dan juga ada beberapa bantuan-bantuan lagi yang sudah disalurkan Pos Indonesia. Nah, apa Pak strategi dari Pos Indonesia untuk memastikan bantuan-bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu tentunya Pak? Ya, tadi seperti saya sudah jelaskan, jadi strateginya bermacam-macam. Kita mengkombinasikan tentu kemampuan yang dimiliki Pos Indonesia yang seperti saya sudah jelaskan tidak terlalu dimiliki oleh institusi lain. Ya, kita tentu di zaman sekarang kita manfaatkan semaksimal mungkin teknologi yang ada, tapi juga Pos Indonesia dengan jangkauannya yang luas, jumlah pegawai dan pasukannya yang banyak, itu juga bisa tetap menjalankan tugasnya melalui manual activity. Jadi dalam arti kata untuk penerima yang berada di desa-desa terjauh, terluar, bahkan banyak penerima dari BSU ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai rekening. Nah, sehingga ya perbankan pun tidak bisa menjangkau keberadaan mereka, dan situlah pos hadir. Oke, berarti bisa dibilang bahwa para penerima BSU ini memang dibuatkan rekening tersendiri untuk mereka? Ya, Pospay membuatkan rekening tersendiri kepada mereka. Oke, nah berbicara Pospay Pak, ini kan menjadi e-wallet yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Nah, tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa bisa dicek langsung, terus bisa melihat apakah dia terdaftar atau tidak. Nah, apa bisa dijelaskan Kak, Pak, peran aplikasi dari Pospay ini dalam mempermudah penerima BSU untuk mengetahui, oh saya bisa menerima BSU, dan apakah para penerima BSU kalau sebenarnya dia identity atau KTP-nya tinggal di daerah B, dia bisa mengambil di daerah C, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, jadi itulah kemampuan teknologi ya melalui Pospay ini, sehingga siapapun yang namanya terdaftar sebagai penerima yang ada di Pospay tadi bisa match di situ informasi apa saja yang dibutuhkan. Misalnya dia harus membawa KTP, dia adalah anggota BPJS tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan data tersebut semua masuk ke online kan ya. Nah, jadi sehingga semua orang bisa ke kantor pos mana saja. Oke, berarti siapapun misal dia lagi di luar kota itu bisa langsung mengambil di lokasi. Jadi misalnya dia adalah penduduk Jakarta. Kebetulan dia lagi di Medan. Dan dia bisa langsung ke kantor pos Medan dengan membawa semua data yang ada. Data itu nggak rumit kok, ya kan? Dan bisa ngambil di kantor. Oke, berarti di semua unit kantor pos yang ada di Indonesia itu bisa. Bahkan bisa. Jadi kami punya tracking system yang sudah kami setujui dari awal dengan Kemnaker, sehingga di situ dapat dilihat real time per lokasi, per kabupaten, per provinsi gitu ya. Seberapa banyak yang sudah tersalurkan, seberapa banyak yang belum. Nah, itu real time. Jadi waktu Wakil Presiden datang, itu kami jelaskan juga kepada beliau seberapa sukses program ini, sejauh apa yang sudah tersalurkan. Juga jika ada yang belum tersalurkan, kita sangat paham alasannya apa, kondisinya apa. Nah, itulah yang tadi kita tutupi dengan cara-cara lain. Misalnya kita langsung datengin airnya ya. Kita langsung datengin ke desanya, kita ketemuin kepala desanya. Dan bisa melihat langsung ya Pak? Bisa melihat langsung dan akhirnya ketemu. Atau mungkin yang bersangkutan tidak berada di desa tersebut, lagi bekerja di tempat lain, ya informasi itulah yang kita pakai, kita track sehingga bantuan tersebut pada akhirnya sampai kepada yang berhak menerima. Ya. Oke, nah Pak, sebagai BUMN dengan DNA kurir dan logistik sekaligus kuat di bisnis jasa keuangan, apa keunggulan Pos Indonesia dibanding lembaga lain dalam penyaluran bantuan subsidi upah ini? Jangkauan kita itu salah satu yang paling besar dan paling banyak dari semua institusi yang ada di Indonesia. Kedua, kita menjangkau kabupaten, desa, bahkan daerah yang terluar, terpencil, terjauh. Ya.
Nah, kemudian kita memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian bukti-bukti kerja yang sudah kita lakukan itu sangat artinya memuaskan pemberi proyek kepada Pos Indonesia. Sehingga itulah yang kita terus pegang, dan database yang kita punya itu terus kita perbaiki. Database ini juga adalah informasi yang sangat penting yang kita berikan kembali kepada pemberi kerja. Bisa jadi Kemenaker, bisa jadi institusi yang lain. Sehingga di situ terjadi cross check apakah bantuan ini tepat sasaran gitu ya. Nah, di situ adalah feedback balik dari kantor pos. Yang mungkin kalau pakai sistem lain itu tidak ada, tidak memiliki. Oke Pak, ini kan berarti menjadi salah satu poin ya bagi pemerintah ataupun lembaga pemberi kerja kepada Pos Indonesia, bahwa memang dana yang diberikan ke Pos Indonesia itu tidak ada pengendapan, bisa dibilang seperti itu Pak, dan itu langsung diberikan kepada yang berhak sesuai by name by address. Nah, bagaimana Pos Indonesia menjaga data-data ini juga tetap baik, tetap bisa dipertanggungjawabkan khususnya kepada pemberi kerja, dan ini ya, jadi dengan teknologi tadi, kami pun memberikan bukti bahwa yang menerima itu adalah berhak dengan mengambil foto, ya, face recognition-nya, gitu ya. Jadi yang bersangkutan menerima ya kita foto dengan KTP-nya dan data informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, valid dan kita laporkan. Sehingga dengan itu pun kelihatan bahwa yang menerima ini tepat sasaran atau tidak. Nah, data feedback itu yang kita kembalikan kepada pemberi proyek. Oke. Pak, bagaimana pengalaman panjang Pos Indonesia di sektor logistik membantu proses distribusi bantuan wilayah di daerah 3T juga Pak? Karena ini kan tadi Bapak bilang bahwa di lebih dari 4.300 titik yang dimiliki oleh kantor Pos Indonesia dengan strategi-strateginya dan juga dengan inovasinya Pak. Ya, tentu pengalaman panjang gitu ya. Jadi pengalaman ini sudah sangat panjang, bukan baru pertama kali ini Pos melakukan tugas ini gitu. Nah, sehingga memang dengan pengalaman panjang ini bukan pekerjaan sebetulnya makin mudah, sebenarnya makin sulit. Makin sulit karena apa? Ya, semakin jangkauan itu semakin jauh. Memang masyarakat yang menerima bantuan pemerintah ini kan datanya semakin hari diperbaikin, semakin tepat sasaran. Semakin tepat sasaran ya semakin rumit sebetulnya. Oke, Pak, terakhir apa harapan dengan ya bisa dibilang ini kerja cepat yang dilakukan Pos Indonesia dengan memastikan hampir 100% ya Pak ya penyaluran bantuan subsidi upah ini baik itu kepada publik penerima bantuan sendiri maupun pemberi kerja Pak. Tapi tentunya yang namanya bantuan pemerintah, subsidi untuk kebutuhan masyarakat pasti akan selalu ada. Satu, disitulah Pos akan selalu berada sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah ini. Itu menjadi tugas utama kami sebagai partner pemerintah. Nah, yang kedua tentunya dengan teknologi yang ada, kami juga ingin merubah persepsi bahwa kalau memakai kantor pos itu hanya untuk layanan pembayaran cash. Sebetulnya tidak juga gitu ya. Kami sudah mempunyai wallet, postpay, punya rekening online. Jadi untuk siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, ya kami tidak perlu membayar cash. Bisa langsung masuk kepada rekening postpay-nya, ya kan. Tapi untuk masyarakat yang tidak mempunyai financial inclusion, tidak mempunyai rekening, tidak mempunyai handphone yang canggih dan lain sebagainya, dan masih ingin menerima cash, ya kami pun mampu memberikan itu. Nah, jadi ini dua kombinasi yang kayak saya bilang tadi tidak dimiliki oleh badan lain atau lembaga lain. Oke, berarti ini menjadi komitmen bahwa Pos Indonesia bisa melayani semua lapisan masyarakat dalam kondisi apapun ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Hendy untuk bincang-bincang yang menarik yang sudah memberikan gambaran kepada publik tentang kiprah kinerjanya Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan subsidi upah. Tentu ini menjadi wujud nyata bagi kolaborasi pemerintah dan BUMN untuk rakyat Indonesia. Dari kantor pos pusat kota hingga desa terpencil, Pos Indonesia hadir sebagai jembatan yang mengantarkan bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna, dan memberi dampak nyata bagi para pekerja di Indonesia. Pemirsa, saya Febri Uda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.
Terima kasih banyak Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.